dan alhamdulillah udah banyak lahir di era pandemi COVID-19 ini pengusaha-pengusaha yang menggunakan digital. Saya baru ketemu Kang Sepi berjualan lampu melalui digital, lampu yang dikreasikan melalui kayu-kayu yang tadinya menjadi limbah bisa menjadi salah satu item produk yang dijual, dan sekarang dia alhamdulillah bisa dapat 20 juta lebih per bulan omsetnya. Juga ketemu dengan Ibu Lis yang menjadi penjual jamu empon-empon, sekarang omsetnya bisa 100 juta per bulan. Itu karena kebetulan pada saat pandemi gini orang-orang ingin meningkatkan imunitasnya, dan salah satu cara atau upaya meningkatkan imunitas kita adalah melalui konsumsi jamu. Jadi hal-hal seperti inilah teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Najwa Shihab. Kita juga ingin generasi kita ke depan ini berkreasi, generasi yang meningkatkan kemampuan bangsa ini memproduksi barang-barangnya sendiri. Masa kita kena satu sindrom di mana kita suka barang-barang impor, padahal kita bisa menciptakan produk-produk kita sendiri. Kita harus cinta produk-produk dalam negeri, terutama pangan, karena kita sekarang mengalami satu potensi krisis pangan di akhir tahun ini atau awal tahun depan. Milenialnya harus mampu untuk mengambil peluang, menciptakan usaha-usaha di sektor pangan, baik itu kuliner maupun sampai ke sektor pertanian dari hulu sampai ke hilir. Ayo bikin resolusi di Indonesia Millennial Connect ini selama 21 hari, teman-teman ciptakan pengusaha sebanyak 21.000. Jadi setiap hari 1.000. Jadi ini merupakan satu terobosan di Indonesia Millennial Connect. Setiap hari 1.000 usaha lahir dari anak-anak milenial, sehingga di akhir Indonesia Millennial Connect Festival ini kita punya 21.000 pengusaha baru. Insya Allah. Jadi kuncinya adalah kita harus terus berinovasi. Kita berinovasi dengan menawarkan produk yang berbeda dari segi packagingnya, dari segi promosinya, dari segi distribusinya maupun jaringan reseller kita. Kita juga bisa memberikan produk-produk yang mudah-mudahan lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Itu adalah bagian daripada inovasi kita. Kedua, ambil risiko, jangan takut walaupun ada pesaing, karena pasar Indonesia masih sangat besar. Apalagi milenial ini adalah jumlah dari populasi kita terbesar. Yang paling tahu keinginan milenial itu siapa? Ya milenial juga. Jadi milenial lah yang harus mampu untuk menciptakan usaha-usaha tersebut. Dan ketiga, proaktif. Jangan pernah kita pasif, menunggu saja, kita harus menjemput bola. Dengan proaktif ini kita mengambil satu inisiatif dan kita akan mampu untuk mengembangkan usaha kita ke depan. Pertama, kita memiliki mental yang kuat kalau kita memiliki ilmu dan pengetahuan yang mumpuni. Jadi kita biasanya takut untuk masuk ke dalam dunia usaha itu karena kita takut resiko rugi, gagal, dan lain sebagainya. Padahal kita mampu untuk mengurangi dan mengeliminasi resiko rugi dan gagal itu kalau kita memiliki ilmunya, ilmu pengetahuan. Jadi saya selalu mendorong, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pengetahuan kita terhadap usaha, seperti melakukan partisipasi di webinar seperti ini. Kita akan temukan ilmu-ilmu. Membangun mental yang kuat, kita harus tahu ilmu pengetahuan. Kedua adalah kita memiliki pendamping. Jadi saya mendorong kalau kita memulai usaha pertama kali, kita bersama-sama dengan rekan-rekan kita, dengan sahabat-sahabat kita yang memiliki
visi dan misi yang sama. Dan yang terakhir, bahwa kita harus punya etos kerja 4As yang selalu saya bilang. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Karena saya yakin bahwa kalau kita kerja keras, kita akan dibukakan jalan untuk menjadi orang yang sukses. Tapi nggak cukup, kita harus juga kerja cerdas. Gunakan ilmu pengetahuan, teknologi, juga Internet of Things, digitalisasi. Setelah itu kita selesaikan upaya kita dengan bekerja tuntas. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena ikhtiar itu murni upaya manusia, tapi hasilnya adalah 100% di tangan Allah. Kalau kita tidak mencintai produk dalam negeri, akhirnya akan ada pihak lain yang lebih mencintai produk kita dan akhirnya mengadopsi. Mengakui. Saya nggak bicara mengakui, tapi mengadopsi sebagai karya dan produk mereka. Nah, ini jangan sampai terulang kembali. Saya kemarin bicara mengenai tempe. Tempe juga adalah produk khas Indonesia. Tapi kita sekarang ini jarang mengkonsumsi tempe. Padahal tempe ini adalah sumber protein yang baik. Negara-negara lain di Eropa lebih tertarik untuk melestarikan tempe dan mengembangkan panganan yang berbasis tempe. Kalau kita tidak hati-hati, ini tempe juga akan hilang. Kita harus kedepankan produk-produk, baik produk pangan, produk sandang yang sehari-hari kita pakai itu harus produk-produk kebanggaan, hasil produksi karya-karya terbaik anak-anak bangsa kita. Jadi siapa yang harus memulai? Ya milenial. Kapan dimulainya? Ya hari ini. Dalam keseharian kita, kalau kita mulai sadar untuk mengedepankan produk Indonesia, insya Allah industri kita akan tumbuh dan berkembang, dan ketergantungan kita terhadap barang-barang impor akan menurun secara drastis. Kalau kita ingin memulai satu usaha tanpa modal, kita fokus sebagai reseller. Karena reseller itu di sektor perdagangan, sekarang kita bisa mampu untuk menjadi pengusaha dengan menggunakan produk-produk orang lain. Paling tidak Adinda Rusdi bisa memilih 10 produk yang paling laku di Palu. Jadi apa saja terus dikerucutkan menjadi lini usaha yang bisa dikembangkan. Setelah itu bicara dengan pemilik produknya untuk mendaftarkan menjadi reseller. Baik, saya ingin mengajak kita untuk berdonasi, karena jika kita berbagi di saat sempit, jika kita memberikan donasi di saat sulit, ini akan bermanfaat luar biasa. Mari kita berdonasi dan mendukung perjuangan kita untuk melawan COVID-19.